Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neha Dwi Putri Karimah, NIM 877940008, Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antar filsafat ilmu dan pendidikan. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat karena filsafat ilmu menjadi dasar dalam memahami hakikat ilmu pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana penerapan nilai-nilai ilmu dalam kehidupan nyata. Hubungan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal tanpa landasan filosofis yang kuat, dan filsafat ilmu juga berkembang melalui praktik pendidikan yang bermakna. Oleh karena itu, filsafat ilmu dan pendidikan yang memperkuat satu sama lain dalam membangun kualitas manusia dan peradaban. Filsafat ilmu berperan penting dalam mengawasi serta memperkuat eksistensi dan keilmiahan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kumpulan dari teori mengajar, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode, dan tujuan yang jelas. Dalam hal ini, filsafat ilmu membantu menjelaskan apa yang menjadi objek pendidikan, bagaimana proses memperoleh pengetahuan pendidikan, dan untuk tujuan apa itu ilmu tersebut digunakan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan dapat diuji apakah benar-benar bersifat ilmiah atau hanya berdasarkan kebiasaan semata. Misalnya, metode pembelajaran yang digunakan guru harusnya didasarkan pada penelitian dan kebutuhan peserta didik, bukan hanya karena sudah menjadi kebiasaan lama. Dengan demikian, filsafat ilmu juga menjaga agar pendidik tetap rasional, sistematis, dan memiliki nilai kemanusiaan. Di sisi lain, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi tempat penerapan sekaligus pengujian gagasan-gagasan filosofis dalam kehidupan nyata. Melalui praktek pendidikan, teori-teori filsafat ilmu dapat dinilai apakah relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sebagai contohnya, konsep keadilan dalam pendidikan mendorong lahirnya pemikiran baru tentang pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman nyata dalam dunia pendidikan dapat memperkaya kajian filsafat ilmu dan membuatnya semakin kontekstual. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena membantu membedah berbagai persoalan pendidik melalui 3 aspek. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, dan ketiga, aksiologi. Ketiga aspek ini menjadi alat untuk menilai apakah suatu sistem pendidikan sudah berjalan dengan tepat atau belum. Ontologi membahas apa yang menjadi objek pendidikan, misalnya peserta didik, proses belajar, dan tujuan pendidikan. Epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh seperti melalui penelitian, observasi, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan aksiologi berkaitan dengan nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Dengan menggunakan 3 pendekatan ini, berbagai masalah pendidikan dapat dianalisis secara lebih dalam dan sistematis. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam penyusunan kurikulum Merdeka Belajar
serta ontologis. Kurikulum ini memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi dan kehidupan belajar yang berbeda. Secara epistemologis, pembelajaran dirancang agar siswa aktif mencari dan membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman belajar. Secara aksiomologis, tujuan akhirnya adalah membentuk peserta didik yang berkarakter kreatif dan siap menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, dalam proses pembelajaran sehari-hari, guru juga menerapkan filsafat ilmu ketika memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan sekedar mengikuti kebiasaan lama. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu hadir secara nyata dalam praktek pendidikan. Kesimpulan yang saya dapat, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang sangat kuat. Filsafat ilmu memberikan landasan berpikir yang ilmiah, kritis, dan bernilai dalam pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi ruang nyata untuk menerapkan dan mengembangkan filsafat ilmu itu sendiri. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat melihat bahwa pendidikan bukan hanya proses mengajar, tetapi juga upaya membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan bermakna bagi kehidupan.